Selamat datang di Kota Semarang. Kota Semarang adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Semarang merupakan daerah pesisir laut tanah Jawa dengan topologi yang unik berupa wilayah dataran rendah yang sempit dan wilayah perbukitan yang memanjang. Semarang Purba merupakan daerah pesisir yang berupa lautan dengan pelabuhan yang sekarang ada di daerah Berkota. Berkota dahulu merupakan pelabuhan yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil di sekitarnya. Karena sedimentasi selama berabad-abad, pulau-pulau tersebut menyatu dan membentuk daratan. Maka tidak heran jika mendekati tanggal 15 Penanggalan Komariah di kawasan sebelah utara Semarang, pasti kita akan disuguhi pemandangan berlimpah air laut yang masuk ke daratan, atau biasa disebut dengan rop. Rop sendiri terjadi karena memang permukaan tanah di Semarang bagian bawah hampir sejajar dengan lautan. Sehingga ketika saat bulan penuh atau mendekati penuh, pengaruh gravitasi bumi yang mampu menarik air laut untuk masuk ke daratan. Dahulu mungkin hanya sebatas daerah utara saja yang mengalami rop, namun saat ini kawasan selatan pun mulai terjadi banjir. Ketinggian air sungai sudah mulai naik ketika terjadi rop. Kemungkinan apabila tidak dikelola dengan baik, Semarang bagian bawah akan kembali kepada asalnya, yaitu kawasan laut. Pada abad ke-7, Semarang pernah menjadi bagian dari pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Banyak warga yang tinggal di kawasan Semarang. Semarang juga dijadikan pelabuhan untuk berhubungan dengan kerajaan lain dan untuk perdagangan. Sampai sekarang masih dapat kita saksikan beberapa peninggalan sejarah zaman Mataram kuno di Semarang yang masih ada hingga kini. Di antaranya di Mijen ditemukan candi Hindu dan disitulah dahulu diduga terdapat pemukiman penduduk pada abad ke-8. Selain itu ada Candi Ngempon yang dahulunya diyakini merupakan pusat penggemblengan para kasta Brahmana untuk dididik sebagai empu. Ada juga di Semarang Tengah, salah satunya di lokasi pemakaman umum Sukolilo, Kelurahan Pelemburan, Semarang Tengah, yang diperkirakan dulunya adalah sebuah bangunan suci umat Hindu masa lampau, karena banyak ditemukan batu-batu kuno yang menyerupai batu candi. Batu-batu itu kini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk penanda makam kuno di pemakaman Pelemburan. Pada tahun 1405, Laksamana Cheng Ho diutus Kaisar Tiongkok penganut Muslim untuk memimpin armada kapal mengelilingi dunia untuk misi perdamaian. Pada tahun 1416, saat melalui Laut Jawa, Wang adalah orang kedua dalam armada Cheng Ho mengalami sakit keras. Akhirnya armada kapal Cheng Ho berlabuh di Simongan, Semarang untuk menyembuhkan Wang. Akhirnya Wang dan beberapa awak kapal menetap di wilayah Semarang, sedangkan Cheng Ho meneruskan perjalanannya. Salah satu bukti peninggalan dari Laksamana Cheng Ho yang pernah mendarat di Semarang antara lain Kelenteng Sampokong yang berada di Gedung Batu. Pada masa Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah tahun 1478. Menurut cerita Babat, Kabupaten Semarang didirikan oleh cucu Raden Patah bernama Raden Made Pandan yang lebih senang mengembara. Pengembaraan Raden Made Pandan sampai ke daerah Semarang saat ini. Pada tahun 1521, Raden Made Pandan di wilayah ini mendirikan pemukiman yang dikelilingi oleh tanaman pandan, sehingga Raden Made Pandan lebih dikenal dengan nama Ki Pandanaran I. Di tempat tersebut, Ki Pandanaran I berhasil menyebarkan agama Islam pada para penduduk setempat yang masih memeluk agama Hindu-Buddha. Adapun nama Semarang berdasarkan situasi lingkungan pada saat itu yang banyak ditumbuhi pohon asam dalam posisi jarang-jarang, sehingga menjadikan kata Asem Arana atau Semarang. Setelah Ki Pandanaran I wafat, kedudukan sebagai penguasa wilayah Semarang digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Ki Pandanaran II.
Pada waktu itu kerajaan Demak sudah hancur dan diganti dengan kerajaan Pajang di bawah pimpinan Sultan Hadiwijoyo. Kemudian Semarang menjadi wilayah di bawah kerajaan Pajang. Oleh Raja Pajang, Ki Ageng Pandanaran II diangkat sebagai Bupati di Semarang pada tahun 1547. Setelah Pajang runtuh, kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta berdiri dengan raja pertamanya Panembahan Senopati, diganti oleh Sultan Hanyokroowati, kemudian diganti oleh Sultan Agung. Pada saat itu mencapai zaman keemasan dan mendapatkan wilayah yang sangat luas dan Semarang menjadi wilayah dari Mataram. Setelah Sultan Agung wafat, tahta diberikan kepada putranya yaitu Amangkurat I. Amangkurat I sangat lunak terhadap Belanda, sehingga kerajaan Mataram Islam di Kota Gede Yogyakarta mulai mengalami kemunduran. Wilayah kerajaan menyempit. Kekacauan memuncak ketika Madura yang masih dalam wilayah Mataram Islam memberontak. Bangsawan Madura bernama Trunojoyo pada tahun 1677 menyerang Mataram Islam dan Amangkurat I meninggal dalam pelarian. Pengganti tahta Mataram adalah putra Amangkurat I, yaitu Amangkurat II, terpaksa menjalin kerjasama dengan VOC untuk melumpuhkan Trunojoyo. VOC meminta mahar pada Amangkurat II berupa uang sebesar 2,5 juta gulden dan menanggung semua biaya perang. Dikarenakan Amangkurat II sama sekali tidak memiliki uang baik untuk membayar mahar atau membiayai perang, maka dia harus menggadaikan daerah-daerah pesisir utara Jawa termasuk Semarang kepada VOC sebagai jaminan pembayaran atas mahar politik dan biaya perang yang untuk sementara waktu ditanggung dan disediakan oleh VOC. Akhirnya dengan bantuan VOC, perang Trunojoyo dimenangkan oleh pihak Mataram. Maka Amangkurat II menyerahkan daerah pesisir utara termasuk Semarang kepada VOC. Setelah menguasai wilayah Semarang pada tahun 1695, VOC memulai rencana membangun benteng di wilayah Semarang dan benteng ini berbentuk segi 5 selesai pada tahun 1708. Setelah benteng tersebut selesai dibangun VOC secara resmi, VOC memindahkan kantor pusat wilayah timur laut Jawa dari Jepara ke Semarang. Adapun di dalam benteng tersebut dibangun tempat tinggal warga Belanda dan pusat-pusat militer. Lama-kelamaan benteng itu pun tidak mencukupi, akibatnya dibangunlah bangunan-bangunan baru di luar benteng pertama, yaitu di kawasan Kota Lama. Bangunannya meliputi rumah-rumah warga Belanda, gedung-gedung pemerintahan, dan perkantoran, serta jalan-jalan yang saling menghubungkan. Kawasan Kota Lama Semarang ini sering mendapat julukan sebagai Little Netherlands, karena letaknya yang dikelilingi kanal-kanal dengan bangunan berlanggam Eropa, sehingga menjadikan kawasan kota ini mirip sebuah kota seperti yang berada di Belanda. Pusat dari kawasan Kota Lama lokasinya berada di Taman Sri Gunting, yaitu sebuah taman yang terletak di jantung kawasan Kota Lama Semarang. Di sekeliling Taman Sri Gunting di Kota Lama Semarang ini juga terdapat bangunan-bangunan dengan nilai arsitektur dan nilai sejarah yang tinggi, seperti Gereja Belenduk, Gedung Marba, Gedung Jiwasraya, dan lain sebagainya. Dan di kawasan Kota Lama dibangun jalan-jalan yang saling menghubungkan. Pada tahun 1740 sampai 1743 terjadilah peristiwa geger pecinan. Kaum Cina yang berada di Batavia melakukan pemberontakan terhadap VOC. Demikian juga di Semarang. Dengan adanya peristiwa itu, maka VOC merasa perlu melindungi kota lama yang telah dibuatnya dengan membangun benteng yang lebih lebar lagi untuk melindungi kawasan kota ini.
Setelah pembubaran VOC tahun 1799, kemudian wilayah Nusantara kembali menjadi koloni kerajaan Belanda. Pada tahun 1824, pemerintahan kerajaan Belanda di Semarang menganggap benteng-benteng yang melingkupi kota lama tersebut tidak sesuai. Maka dibongkarlah benteng-benteng tersebut. Dengan diruntahkannya benteng-benteng yang melingkupi kota lama, maka wilayah ini menjadi wilayah yang terbuka dan berkembang pesat. Banyak warga Eropa di kawasan kota lama merasa tidak nyaman lagi untuk tinggal di sini karena kepadatan kota lama. Untuk itu, mereka membangun kawasan hunian baru di wilayah atas. Wilayah atas tersebut sering disebut dengan daerah candi. Dan dari bangunan-bangunan Belanda yang baru itu, orang-orang Belanda menyebutnya sebagai Kota Baru. Pada tahun 1914, Belanda juga banyak membangun gedung perkantoran baru di luar wilayah kota lama, seperti kantor atau gedung Lawang Sewu. Belanda juga mengembangkan transportasi kereta api untuk memperlancar mobilitas hasil perkebunan yang akan diekspor ke Eropa. Kemudian Semarang mulai dikembangkan ke arah selatan dan ke arah barat. Banyak gedung-gedung yang dibangun dan membuat kawasan kota lama ditinggalkan. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, kawasan kota lama dimanfaatkan sebagai gudang senjata sehingga tidak dihancurkan oleh Jepang. Namun, kampung-kampung di luar kawasan kota lama sempat dibakar oleh militer Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1950 ada kebijakan dari pemerintahan Indonesia untuk menasionalisasikan keberadaan gedung-gedung bekas pemerintahan Belanda. Demikian riwayat Semarang, semoga bermanfaat untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah. Dadah. Candi kuno Nusantara kita, keindahanmu selalu terjaga. Candi kuno Nusantara